Sebut saja namaku Hermawan. Aku seorang driver ojek online di daerah P. Aku sendiri sudah berkeluarga dan mempunyai seorang istri. Kebetulan saat itu istriku sedang hamil besar, sekitar 7 bulanan. Namun karena pekerjaanku ini hingga membuatku sering pulang larut malam, istriku kadang tidur di rumah ibunya yang memang tidak jauh dari rumahku. Nah, kejadian yang aku alami ini terjadi kurang lebih setahun setengah yang lalu. Sebagai driver ojek online atau ojol, hampir setiap hari aku harus standby di jalanan. Biasanya aku keluar itu pukul 10 pagi. Dan aku akan off atau selesai ngojek ini kalau paling sepi biasanya sampai pukul 2 malam. Pukul 2 aku nunggu kereta terakhir dari stasiun. Dan setelah itu biasanya ada beberapa order makanan. Jam 3 ke jam 4 udah jam sepi. Jadi biasanya maksimal sampai jam 2 aku sudah pulang. Aku masih ingat hari itu. Hari Kamis malam Jumat. Dari pagi, ya tepatnya pukul 10 sampai pukul 11 malam, aku hanya dapat order itu kurang lebih hanya sekitar 9. Dengan jumlah order yang 9 ditambah ongkosnya memang trek dekat, itu tidak nutup untuk operasional. Bahkan untuk uang dibawa ke rumah pun aku belum punya. Saat itu aku nongkrong di sebuah warung yang memang dekat dengan stasiun. Saat itu aku berharap ada penumpang yang turun dari kereta dan treknya yang diantarkan lumayan jauh. Nah, di sela-sela aku sedang ngopi tersebut, tiba-tiba HP ku berbunyi. Kulihat ada satu orderan masuk. Karena yang terlihat pertama adalah argonya, di situ aku langsung kaget. Karena argonya ini atau ongkosnya itu lumayan tinggi, lumayan besar. Aku lihat ternyata pengantarannya ini ke kota sebelah, yaitu ke kota S. Di situ ada perasaan senang, tapi ada perasaan ragu. Kenapa? Karena ke kota S ini, jalan yang harus aku lewati dari kota P, itu bisa dibilang jalanannya ini banyak jalanan sepi. Ditambah lagi aku sering dengar desas-desus kalau jalur tersebut kerap kali terjadi pembegalan. Aku sempat diam. Hingga tak berapa lama si penumpang itu mengirimkan pesan, "Pak, bisa antar nggak?" Tanpa pikir panjang lagi kan, aku balas, "Baik mbak, saya menuju ke sana." Di situ aku langsung naik ke motor dan langsung pergi. Posisi perempuan yang akan kujemput itu berada di sebuah tempat hiburan. Jarak dari tempatku menuju tempat tersebut tidak terlalu jauh. Singkat cerita aku sampai di sana. Nah, ketika aku sampai, kulihat di depan itu hanya ada seorang perempuan. Dia mengenakan celana jeans, jaket jeans, rambutnya panjang. Wanita itu cantik. Aku hampiri dan bertanya kan, "Maaf, sama Ibu Sinta?" "Iya." Belum sempat aku tawari memakai helm, penumpang itu langsung naik ke motor. "Bu, pakai helm?" "Gak usah, nanti malah ngantuk pak," ucap penumpang tersebut. "Alamatnya sesuai map ya bu?" "Iya, lain jalan aja pak." Di situ aku langsung melajukan motorku. Aku lajukan motor. Tak lupa saat itu aku mengirimkan selok kepada teman-temanku supaya dipantau. Karena khawatir yang aku lewati ini jalan yang sepi atau antisipasi terjadi tindak kriminal saat itu. Jadi minimalnya kalau ada apa-apa, ada teman-temanku yang mengawasi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba perempuan tersebut mulai membuka percakapan. Dia bertanya seperti ini, "Kang, kok malam-malam ini masih kerja ngojek gini Kang? Emang gak takut Kang?" Mau gimana lagi mbak, namanya juga kerja. Ya jalanin aja mbak, yang penting ke rumah bisa bawa uang, ucapku seperti itu. "Oh gitu ya, emang biasanya nyampe jam berapa Kang?"
Ya paling nyampe jam 2 mbak. Maaf, mbak sendiri kok baru pulang jam segini? Mendengar pertanyaanku seperti itu, penumpang tersebut sepertinya tidak enak. Dia hanya menjawab seperti ini. Bukan urusan akang, saya harus keluar malam atau dari mana. Aku langsung tidak enak kan mendengar jawaban seperti itu. Ah mbak, maaf, ucapku seperti itu kan. Nah, sepanjang perjalanan setelah itu, tak ada percakapan sama sekali. Tempat si perempuan ini dari lokasi pertama itu lumayan jauh. Saat itu sudah hampir 1 jam aku mengendarai motor untuk mengantarkan perempuan ini. Aku juga tidak terlalu cepat saat itu membawa motor. Hingga di satu titik di daerah S ini, dari map aku lihat jalannya harus masuk ke jalan pedesaan, tepat ke sebelah kanan. Aku ikuti masuk. Awalnya masih banyak pemukiman, kanan kirinya masih rapat rumah-rumah. Nah setelah itu tiba-tiba masuk ke dekat area pesawahan. Kanan kirinya ini sawah, tapi jalannya masih mulus, bagus. Aku terus ikuti jalan tersebut, lumayan jauh, kurang lebih mungkin sekitar 2,5 km. Dan setelah mengikuti jalan sawah tersebut, ada sebuah jalan turun ke bawah. Turun, ada jembatan kecil, jembatannya mungkin jaraknya mungkin sekitar 10 meteran. Nah setelah nyebrang jembatan, berjarak sekitar 50 meteran ke depan, ada sebuah jalan menanjak. Kulihat map itu mengarah ke jalan menanjak tersebut. Nah, saat aku belokkan motor ke arah jalan menanjak tersebut, aku langsung menghentikan motorku. Aku kaget. Karena jalan tersebut ternyata mengarah ke sebuah gapura. Yang membuatku kaget, gapura itu ternyata gapura pemakaman. Di situ aku langsung bertanya kepada penumpangku. Pak, maaf, ini jalannya betul? Ucapku seperti itu kan. Iya Kang, lanjut aja. Lagian setelah area ini banyak rumah-rumah kok, aman, tenang aja. Tapi perasaanku saat itu langsung was-was. Pikiranku langsung bermacam-macam. Khawatir cewek ini setan lah, atau mau bertindak kriminal. Aku sudah ragu saat itu. Tapi sudah kepalang sampai dekat lokasi, ya sudahlah, aku lanjut saja. Lanjut, naik, dan mulai masuk ke gerbang pemakaman tersebut. Kanan kirinya tampak pemakaman. Lampu penerangan juga redup saat itu, tidak banyak, hanya ada beberapa. Namun jalannya ini di tengah memang cukup lebar. Sepertinya jalan ini biasa dilewati oleh kendaraan. Aku terus lajukan motorku. Jaraknya lumayan jauh. Ya ada mungkin sekitar 200 meter. Entah kenapa pemakaman ini cukup luas pikirku kan. Nah setelah melewati area pemakaman tersebut, kulihat di ujung ternyata banyak lampu-lampu dan tampak ada beberapa rumah. Ada perasaan lega di situ. Berarti apa yang diucapkan perempuan ini betul. Di situ aku mulai masuk ke pemukiman. Setelah area pemakaman, aku lajukan motorku, terus kususuri area pemukiman tersebut hingga akhirnya sampai di ujung. Tampak di ujung ada satu rumah yang posisinya memang agak berjauhan dari rumah yang lain. Jarak dari rumah terakhir yang ada di pemukiman itu kurang lebih mungkin sekitar 40 meteran menuju rumah tersebut. Rumah itu dekat dengan sebuah empang, belakangnya kebun, itu berdiri sendiri. Dan tampak sepertinya rumah itu adalah rumah penumpangku. Aku coba pastikan dan ternyata benar. Nah ketika aku sampai di rumah tersebut, perempuan itu langsung turun. Dia langsung turun dan memberikan sejumlah uang. Nah saat aku hitung, loh ternyata uangnya lebihnya banyak. Di situ aku coba pastikan. Perempuan itu bilang, sudah itu rezeki Bapak, ambil saja semuanya. Hati-hati pulangnya ya Pak, ucap perempuan itu. Tanpa menengok ke arahku, dia langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Aku mulai membalikan motor kan. Aku selesaikan ordernya. Khawatir ada order lain yang masuk. Di situ aku matikan dulu aplikasi. Karena uang yang aku dapat dari order ini juga sudah lumayan banyak pikirku. Jadi aku memutuskan
Aku mau langsung pulang saja. Namun saat itu aku mempunyai rasa ragu. Ragu kenapa? Ragu dan takut ketika harus pulang dan melewati area pemakaman. Jujur saja, walaupun aku ini driver ojek online, tapi aku ini tipikal orang yang penakut. Biasanya kalau di kota P saja, kalau mengantarkan ke daerah-daerah sepi seperti ini, biasanya aplikasi itu aku kasihkan ke orang, biar orang lain yang mengantarkan. Aku tidak berani. Kalau sudah malam-malam seperti ini, takut. Ini pertama kalinya bagiku. Saat itu aku lihat sekeliling. Mungkin ada orang yang mau pergi ke sana. Dan aku bisa barengan. Nah ini tidak ada sama sekali. Jadi saat itu pelan-pelan aku mulai melajukan motorku sambil nengok ke kanan dan kiri, berharap ada orang yang keluar rumah dan hendak pergi ke sana. Namun hingga sampai di gerbang keluar, nah di situ tidak ada siapa-siapa. Hingga akhirnya aku mulai masuk ke area pemakaman tersebut. Kali ini aku rasakan benar-benar seram juga. Malam-malam masuk ke area pemakaman, kanan kirinya benar-benar gelap. Lampu jalan yang menjadi penerangan di sana itu redup. Ditambah lagi kulihat di sebelah kanan, di tengah-tengah area pemakaman itu ada beberapa pohon besar yang tampak menyeramkan. Aku sampai merinding saat itu melihat penampakan pohon tersebut. Namun aku terus saja pacu motorku. Nah, hingga tak berapa lama di depan, tak jauh dari gerbang keluar atau gerbang masuk, aku lihat ada perempuan. Dia mengenakan samping, pakai payung, terus pakai kebaya. Aku pikir saat itu mungkin itu orang yang akan ke jalan utama. Lekas-lekas aku majukan motorku cukup cepat. Hingga sampai di pinggir perempuan itu, aku langsung menghentikan motorku. Neng, maaf mau ke depan, bareng aja sekalian yuk, gak usah bayar, sekalian nemenin saya. Ucapku seperti itu, refleks. Karena aku pikir kan, kalau ada teman ke jalan raya, ya bisa lebih nyaman. Perempuan itu tiba-tiba menoleh ke arahku. Dia menatap ke arahku hingga tak berapa lama tersenyum juga. Wajahnya cantik. Perempuan itu cukup tinggi, putih, manis. Dia tidak menjawab, hanya mengangguk. Dan setelah itu dia lipatkan payungnya. Aku sempat aneh juga. Kenapa ada perempuan malam-malam pakai payung tidak hujan juga. Perempuan itu naik ke motorku. Duduknya nyamping. Setelah perempuan itu naik, aku langsung melajukan motorku. Aku lajukan motorku dan keluar dari area pemakaman. Aku coba tanya perempuan itu. Aku ajak ngobrol. Neng mau kemana? Mau ke depan, mau ke jalan. Oh, kebetulan satu arah ya, bareng aja nanti sama Akang. Perempuan itu hanya tersenyum. Kulihat dari spion kan. Namun tiba-tiba perempuan itu menempelkan tubuhnya ke arah tubuh belakangku. Nah di situ aku rasakan, kok tiba-tiba punggungku ini terasa dingin. Tampaknya tubuh perempuan ini benar-benar dingin. Aku sempat kaget kan. Tapi aku pikir lagi, suhu udara malam itu memang benar-benar dingin. Ya mungkin karena perempuan ini tidak pakai jaket juga. Jadi dia mungkin kedinginan. Tapi saat itu aku tidak berani macam-macam. Ya aku selama ini tidak pernah berani seperti itu kepada perempuan. Apalagi mengingat istriku di rumah sedang hamil besar. Nah di situ aku melajukan motor, melewati jembatan dan mulai masuk ke area pesawahan. Di situ aku masih ngajak ngobrol, tapi kali ini perempuan itu tidak menjawab sama sekali. Hingga akhirnya aku menghentikan percakapan saat itu. Yang kurasakan hawa dingin yang luar biasa saat itu dari tubuh belakang, bukan dari tubuh depan. Seakan ada hawa yang benar-benar dingin dan menempel di tubuhku. Padahal saat itu yang kulihat hanya perempuan itu yang menyenderkan tubuhnya di tubuh belakangku. Aku terus saja lajukan motorku hingga akhirnya
keluar dari area pesawahan. Kebetulan tak jauh dari area pesawahan tersebut ada sebuah warung di kiri. Niatku saat itu ingin beli rokok karena kebetulan rokokku habis. Nah, kebiasaan aku di jalan kalau sendirian itu aku ngerokok. Jadi pikirku nanti setelah menurunkan perempuan ini, aku akan ngerokok untuk menghilangkan kantuk kan. Aku berhenti dulu. Neng, sebentar ya. Aku mau beli rokok dulu. Ucapku seperti itu. Kebetulan si pemilik warung itu sedang duduk di depan warungnya. Nah, dia melihatku dengan tatapan yang aneh. Melongo, hingga tak berapa lama orang itu bilang, "Kang, ngobrol sama siapa, woi?" "Ini sama perempuan yang di belakang." Sambil aku nengok ke belakang. Nah, saat aku nengok ke belakang, perempuan itu sudah tidak ada. Benar-benar lenyap. Aku kaget saat itu. Karena aku yakin saat tadi keluar dari area pesawahan, perempuan itu masih ada. Aku diam, tampak gelagapan saat itu. Hingga tiba-tiba, si pemilik warung itu menghampiriku. "Emang dari mana, Kang?" "Dari sana ya? Pemakaman yang di sebelah jembatan itu, di dekat jembatan." Aku hanya mengangguk. "Sudah, gak aneh di situ mah. Udah, mau apa, Kang? Mau ngopi? Sini dibikinin kopi dulu." Di situ aku hanya menggeleng. Beberapa lama aku mulai menguasai keadaan dan bilang aku akan beli rokok. Dan saat itu si pemilik warung tersebut bilang, "Hati-hati, Kang, kalau pulangnya. Jangan nengok-nengok ke belakang. Udah, berdoa aja terus mending langsung pulang, Kang. Hati-hati. Di sini mah gak aneh kayak gitu. Makanya kalau malam gak ada yang berani keluar. Sering ada yang ngikutin. Apalagi kalau bawa motor. Ih, ngeri, Kang, di sini mah." Mendengar ucapan itu aku tambah takut kan. Takut apalagi perjalananku masih panjang. Aku takut kenapa-napa saat itu. Tapi ya sudahlah. Aku yakin saja sama yang di atas kan. Aku naik ke motorku. Kali ini aku mulai pasangkan headset. Aku setel musik sekencang mungkin. Aku langsung melajukan motorku. Aku tidak berani melihat spion saat itu. Aku fokuskan pandanganku ke depan. Aku pacukan motorku saat itu lumayan kencang. Nah, saat itu aku mulai keluar ke jalan raya utama. Nah, dari jalan raya utama ini jaraknya lumayan jauh menuju kota P, apalagi ke rumahku. Ya, kurang lebih mungkin sekitar 80 menitan. Aku lajukan motorku lumayan kencang. Karena jalanan saat itu benar-benar sepi. Hanya ada beberapa mobil saat itu juga mobil-mobil besar. Aku pacu motorku. Nah, hingga di satu titik, aku ingat saat itu berdekatan sekali dengan area perkebunan karet. Di sebelah kiri dan di sebelah kanannya itu area perkebunan karet. Dari kejauhan, aku sempat melihat ada mungkin sekitar 2 motor, tapi orangnya ini ada 6. 2 orang naik di motor masing-masing. Nah, keempat orang ini tiba-tiba maju ke jalan. Di situ aku sudah berpikir negatif. Jangan-jangan ini begal atau orang yang akan bertindak kriminal. Aku tidak memelankan motorku saat itu. Pikiranku cuma satu, kalau saja mereka mengeluarkan senjata tajam, aku milih untuk menabrak mereka saja sekalian. Pikirku seperti itu kan. Nah, ketika sudah dekat, entah kenapa keempat orang yang awalnya menghadangku di tengah jalan ini itu langsung melompat ke pinggir. Namun selintas saat itu sempat ku dengar salah satu berteriak, "Curi!" Karena kebetulan saat itu aku pakai headset di telinga kiriku. Jadi aku pakai headset tipe Bluetooth. Aku pakai sebelah. Jadi sebelah kanan itu tidak pakai. Nah, aku dengar. Tapi saat itu aku terus saja melaju kan. Kulihat dari spion, sepertinya mereka tidak mengejar. Aku tidak memelankan motorku. Aku terus pacu.
Di situ aku voice note kepada teman-temanku bahwa tadi aku sempat mau dicegat kan. Tolong minta pantau. Kalau sampai di map atau di peta posisiku diam, tidak jalan, berarti aku kenapa-napa. Saat itu teman-temanku masih memantau kan. Mereka merespon ucapanku seperti itu. Singkat cerita, alhamdulillah, aku mulai masuk ke kota P. Aku sedikit melupakan tentang sosok perempuan tersebut. Ya mungkin karena tergantikan oleh tadi melihat orang yang hendak berbuat kriminal. Nah dari situ, aku memilih untuk langsung saja pulang ke rumah. Aku pulang ke rumah, sampai di rumah, karena aku bawa kunci cadangan kan, aku buka kunci dan langsung masuk. Saat itu aku tidak pergi ke kamar mandi, hanya parkirkan motor, aku kunci kembali pintu, dan langsung kubaringkan diriku di kasur. Nah di situ aku menyadari, sepertinya istriku tidak ada kan. Aku matikan lampu, aku langsung tertidur. Saat itu entah kenapa, mataku mendadak jadi suka terpejam. Aku coba miring beberapa kali, hingga saat itu aku menemukan posisi kan. Posisi menghadap ke arah tembok. Nah di situ aku merasakan cukup enak dan mulai tertidur. Nah di saat aku sedang tertidur, ya mungkin masih tidur-tidur ayam lah, aku merasa seperti ada yang naik ke ranjang. Aku pikirkan saat itu istriku. Istriku mungkin sedang di kamar sebelah, dia mungkin habis sholat dan langsung tidur kali. Kurasakan dia naik dan langsung tidur. Posisi kamar gelap, tapi ada sedikit pencahayaan. Saat itu aku membalikkan tubuhku kan, menghadap istriku. Aku coba intip, ternyata benar. Istriku dia langsung memejamkan mata, mungkin tidur. Kulihat wajah istriku yang saat itu seperti kelelahan. Mungkin habis capek bekerja seharian, memberes-beres rumah mungkin. Ditambah lagi dengan beban di tubuhnya, ya namanya hamil kan, bebannya lumayan berat. Nah di situ aku elus pipinya. Nah saat aku elus pipinya ini, di situ aku rasakan, loh, kok dingin, benar-benar dingin. Dalam samar gelap ini aku juga menyadari, kok istriku ini wajahnya sedikit pucat, aneh gitu kan. Tapi saat itu istriku masih terpejam kan. Nah, kali ini aku yang kembali tidak bisa tidur. Di situ aku coba menjamkan mata kan. Menjamkan lagi mata, tanganku masih di pipi istriku kan. Hingga tak berapa lama, saat aku mulai tertidur, tiba-tiba aku merasakan ada hawa dingin yang tiba-tiba nempel di tanganku. Dingin itu benar-benar dingin. Hampir serasa ketika tangan dimasukkan ke dalam kulkas. Dinginnya hampir seperti itulah. Aku langsung membuka mata. Nah, ketika aku membuka mata, istriku ini sedang menatap ke arahku. Tanganku sedang digenggam olehnya. Aku tersenyum dan bilang, "Kenapa?" "Maaf, capek, mau tidur." Ucapku seperti itu. Istriku hanya tersenyum. Namun entah kenapa saat itu aku seperti mempunyai perasaan yang berbeda. Ada sesuatu yang ganjil pikirku saat itu kan. Aku masih menatap istriku, saling tatap-tatapan. Hingga tak berapa lama aku elus dan ingin mengelus jabang bayinya. Nah, ketika tanganku sampai di perutnya, di situ aku langsung kaget. Karena perut istriku ini itu kurus, tidak dalam keadaan hamil. Aku kaget langsung duduk. Loh, kok perut kamu kurus gini? Loh, kok bisa? Kamu siapa? Kamu siapa? Ucapku seperti itu kan. Tiba-tiba sosok yang menyerupai istriku ini
itu ikutan duduk. Dia masih menatap ke arahku dan kini menyeringai. Jantungku langsung berdebar hebat saat itu. Aku masih dengan posisi duduk, hadap-hadapan dengan istriku. Hingga tak berapa lama, kulihat wajahnya mulai berubah, tersenyum, dan cukup menakutkan saat itu. Aku langsung merinding hebat saat itu. Refleks aku langsung menutup mataku dengan tangan. Nah, kakiku ini, kaki kanan, refleks ku injakan kepada sosok itu. Tapi anehnya, kakiku ini tidak seperti menyentuh sesuatu. Hanya kekosongan. Aku arahkan kakiku ke segala arah. Tapi aku tak merasa menendang sosok itu. Hingga tak berapa lama, aku membuka mata. Sosok itu sudah tidak ada. Hilang. Tapi ada sesuatu yang tertinggal. Di pinggir ranjang, aku melihat ada sebuah payung di sana. Aku kaget kan, aku lompat dulu dari kasur, aku nyalakan lampu. Nah setelah aku lihat, ternyata ini sebuah payung yang tampaknya digunakan oleh perempuan yang tadi malam. Perempuan yang tiba-tiba hilang. Aku bingung saat itu. Loh, kok bisa ada payung di sini kan? Tanpa pikir panjang saat itu cepat-cepat saja aku keluar. Aku keluar dan pergi ke rumah mertuaku kan. Nah sampainya di sana ternyata istriku sedang menginap di rumah mertuaku, ya di rumah orang tuanya. Aku belum ceritakan. Malam itu aku tidur saja. Pagi harinya pada pukul 8 aku baru bangun kan. Aku baru bangun, dan tiba-tiba istriku bilang, ini payung siapa kok ada di kamar? Aku langsung kaget kan. Aku baru ingat bahwa payung itu adalah payung perempuan yang aku antarkan tadi malam. Di situ aku mulai ceritakan semuanya. Kebetulan mertuaku juga ada di sana. Mereka mendengarkan. Nah, setelah aku ceritakan semuanya, tampak mereka kaget. Mereka juga khawatir akan keadaan istriku. Apalagi istriku ini posisinya kan sedang hamil besar. Khawatirnya sosok itu datang dan mengganggu istriku kan. Itu lebih berbahaya. Jadi saat itu istriku akan tinggal dulu bersama orang tuanya. Nah untuk perihal payung ini, aku juga kan bingung harus kemana. Aku coba bertanya kepada teman-temanku yang sesama ojek online kan. Aku ceritakan semuanya kepada mereka. Nah teman-temanku ada yang menyarankan, udah kembaliin saja ke area pemakaman. Ucapnya seperti itu kan. Singkat cerita, hari itu juga aku diantarkan oleh salah satu temanku pergi untuk mengantarkan payung tersebut. Nah setelah mengantarkan payung itu sengaja aku simpan di mana terakhir perempuan itu naik. Aku simpan di sana dan setelah itu aku langsung pergi lagi. Sampainya di kota P, aku lanjut untuk ngojek. Alhamdulillahnya hari itu orderan cukup ramai. Jadi pukul 10 aku memutuskan untuk pulang. Nah, saat aku pulang ke rumah, istriku kan masih nginep di rumah mertuanya. Aku juga ketika masuk ke kamar masih celangak-celinguk kan, takut, khawatir kejadian tadi malam kejadian lagi kan. Jadi aku memilih untuk tidur saja di rumah mertuaku juga. Ya walaupun saat itu kan di sana tidak ada kamar lagi. Jadi aku tidur paling di kursi kan, kursi di depan TV. Nah singkat cerita aku tidur di sana. Di saat aku tidur, aku bermimpi. Posisinya sama. Aku sedang naik motor di area pesawahan. Namun kali ini menuju ke gerbang ke dekat pemakaman tersebut. Entah kenapa aku menuju sana. Aku hanya ikuti alur di mimpiku. Nah sampai di gerbang aku bertemu dengan sosok wanita itu. Wanita yang tiba-tiba naik ke motorku membawa payung. Dia masih mengenakan payung dan tersenyum. Dia bilang, "Makasih."
lain kali main lagi. Ucapnya seperti itu. Tapi saat mengucapkan kalimat terakhirnya, wajahnya itu langsung berubah dan dia langsung melayang. Sontak saat itu aku langsung terbangun. Aku terbangun ngos-ngosan saat itu. Dan saat itu juga selintas dari dekat TV ke lemari. Lemari tersebut berdekatan dengan tembok yang mengarah keluar. Sekelebat aku lihat ada sosok yang melintas ke sana putih. Di situ aku ketakutan, tapi aku tidak berani membangunkan mertuaku. Jadi semalaman aku nyalakan TV, tidak tidur lagi sampai pagi. Pagi aku ceritakan kembali semuanya kepada mertuaku. Mertuaku yang benar-benar merasa khawatir mulai mencari orang pintar. Nah, setelah mencari orang pintar, didatangi orang pintar tersebut. Nah, katanya aku ini sudah dibersihkan. Sosok itu tidak akan mengejar-ngejar lagi. Tapi yang aku alami saat itu memang aku tidak pernah bermimpi lagi sosok tersebut, tidak merasa takut. Ya mungkin semingguan lah saat itu. Aku tidak berani tidur di rumah. Aku nebeng di rumah mertuaku 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu, aku mulai beradaptasi dan berani lagi tidur di rumahku. Begitu juga dengan istriku. Nah, alhamdulillahnya sampai anak pertamaku lahir tidak ada kejadian janggal. Ya, itu salah satu kejadian seram yang aku alami. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.